tahun ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang meluncurkan program Masjid Ramah Anak. Nah, kali ini kita bakal cari tahu seperti apa sih Masjid Ramah Anak. Baik kawan Bekesa, sekarang saya sudah bersama dengan Kepala DPPKB Bontang, Bapak Bahtiar Mabe. Selamat datang Pak. Ya, terima kasih atas waktunya. Nah, saat ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih Pak. Ngobrol-ngobrol terkait Masjid Ramah Anak yang saya tahu ini katanya salah satu program dari DPPKB ya Pak. Nah, jadi yang saya mau tanya nih Pak, seperti apa sih program Masjid Ramah Anak ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semua. Terkait dengan Masjid Ramah Anak ini, programnya adalah program nasional yang mana kita implementasikan di daerah. Ini tujuannya agar supaya karena kita melihat bahwa masjid-masjid yang ada di Kota Bontang ini bukan cuma di Kota Bontang, di seluruh Indonesia itu pada tidak ramah anak. Artinya ketika misalnya ada anak masuk ke masjid, ke sebagian besar takmir masjidnya itu tidak setuju ya, artinya memarahi anak-anak itu. Padahal anak-anak itu adalah masa depan kita yang harus kita bina, harus kita didik agar supaya menjadi anak yang tumbuh besar dan menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas. Nah, itu oleh karena itu kalau kita bedah waktu untuk anak itu dalam 24 jam itu kita bagi 3. 8 jam di sekolah, tentunya yang mendidik adalah gurunya. 8 jam di rumah, ya, itu yang mendidik adalah orang tuanya. Yang 8 jam ini lagi yang keluyuran keluar ini, yang ini tidak ya. Nah, kita melihatnya bahwa di masjid ini adalah suatu tempat yang sangat bagus sekali untuk bisa mendidik anak-anak itu. Maka olehnya itu kita fasilitasi masjid-masjid yang ada di Kota Bontang seperti itu, agar supaya masjid-masjid ini bisa bisa bersahabat dengan anak-anak. Anak-anak itu kan ranahnya bermain ya, tapi disesuaikan dengan sesuai tingkatan usianya. Misalnya anak yang masih umur di bawah 5 tahun tentunya kan beda dengan anak yang usia 10 tahun ke atas. Ya, itu berbeda ininya perlakuannya. Misalnya di masjid itu untuk anak yang usianya 5 tahun ke bawah mungkin diberikan ruang atau tempat bermain sambil mendidik mereka dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat sesuai umurnya ya Pak, sesuai umurnya ya. Begitu juga umur-umur yang 10 tahun ke atas ya kan beda, lain perlakuannya dan selanjutnya dan seterusnya. Ya. Nah, untuk program sendiri nih Pak, Masjid Ramah Anak kapan diluncurkan Pak? Kalau Masjid Ramah Anak ini program nasional ini kita mulai dari tahun 2018. Ya, 2018. Jadi awalnya kalau di program nasional itu namanya Masjid Ramah Anak. Tapi di Bontang ini kita agak sedikit merubah ininya nomenklaturnya menjadi Rumah Ibadah Ramah Anak. Karena kita melihat di Bontang ini bukan cuma ada masjid, ada gereja, ada wihara dan ada masjid. Jadi dan kita ini menjadi tinggal di Bontang menjadi satu yaitu Kota Bontang ya. Kita harus ini kan, jadi makanya di Bontang ini sedikit memodifikasi program nasional itu jadi bukan MRA itu Masjid Ramah Anak, tapi kita rubah menjadi Mahira, Rumah Ibadah Ramah Anak. Oh, Mahira. Ya, Rumah Ibadah Ramah Anak. Ya, jadi untuk Mahira ini hanya ada di Bontang, di tempat lain tidak ada. Tidak ada ya Pak, khusus Kota Bontang namanya Mahira. Mahira. Tujuannya nih Pak, tujuannya apa sih dari Mahira ini? Tujuannya sudah jelaskan kami dari awal, dari pertama tadi bahwa tujuannya adalah supaya seluruh masjid, seluruh rumah ibadah di Kota Bontang ini ramah terhadap anak. Karena itu tadi 8 jam tadi itu, 8 jam di luar. Nah, ini kalau kita tidak manfaatkan dengan baik, ya ini akan membuat masalah besar terhadap pertumbuhan generasi-generasi penerus kita. Nah, itu. Jadi memanfaatkan 8 jam sisa tadi. Iya, 8 jam sisa tadi.
Nah, terus Pak, dari Mahira ini tadi sudah ada berapa rumah ibadah dari masjid, dari gereja dan lain-lain yang dicanangkan sebagai Mahira ini, Pak? Ini kan awal ya, pertama kita ini canangkan. Jadi kemarin saya kerjasama dengan Kementerian Agama karena di Bontang ini rumah ibadah ini kan paling banyak masjid. Jadi kita konsentrasi di masjid dulu. Namun mungkin ke depannya rencananya kami semua mengakomodir semua rumah ibadah. Semua rumah ibadah. Jadi masjid juga agak masih terbatas. Jadi yang sekarang kita yang sudah SK-kan itu baru 21 masjid. 21 masjid. Nah, itu sudah kita berikan fasilitasi pelatihan terhadap takmir masjidnya. Kita undang dari luar penceramah atau narasumber untuk bisa memberikan stimulasi pengetahuan ke para takmir sehingga takmir yang ada di masjid itu bisa bersahabat dengan anak-anak. Kadang-kadang kalau ya namanya juga sih anak-anak gitu anak-anak yang main, orang sholat main dan ribut itu mengganggu ya. Tapi yang kita melihat dari situnya ya, kita harus melihat bagaimana ke depannya supaya anak-anak bisa menjadi anak-anak yang tumbuh berkembang dan menjadi anak yang pintar, anak yang berguna bagi bangsa kita, khususnya termasuk Kota Bontang ini. Iya. Tadi yang saya dengar ada pemberian fasilitas ke masjid-masjid yang sudah dicanangkan sebanyak 21 tadi ya Pak. Ya. Nah, fasilitasnya itu berupa pelatihan. Nah, pelatihannya itu apa aja Pak? Pelatihan dalam bentuk apa? Jadi pelatihan waktu itu kan masih belum ada COVID ya. Jadi masih bisa tatap muka. Jadi kita undang dari setiap masjid takmirnya kita minimal dua orang kita undang untuk diberikan edukasi, pencerahan, diberikan edukasi oleh para narasumber yang kita undang dari luar. Gitu. Kemudian yang lainnya karena memang kita pemerintah ini sangat keterbatasan anggaran sehingga para perusahaan melalui CSR-nya itu bisa membantu. Contoh misalnya kalau yang sering kita bantu di Masjid Aziz Syuhada di Berbas Pantai ya. Jadi itu alhamdulillah karena dia juga proaktif sekali. Jadi perkembangannya selama ini ada yang cepat, ada yang setengah cepat, ada yang lambat. Jadi itu. Jadi yang cepat alhamdulillah luar biasa. Jadi dampak dari program ini luar biasa karena saya melihat di salah satu di masjid yang aktif itu misalnya Aziz Syuhada itu mendapatkan bantuan-bantuan baik dari pusat, dari perusahaan dari provinsi, ya itu sehingga dia bisa membenahi masjidnya. Ini saya dengar ada dapat bantuan dia tambah di belakang jadi tambahan untuk ruangan gitu Pak? Ya gedung, ya itu untuk dipakai untuk hafal Al-Quran itu. Jadi salah satu yang tercepat pertumbuhannya tentang Masjid Ramah Anak ini di Asyuhada Berbas. Karena memang kemarin itu kita ambil dua sebagai pilot projectnya Masjid Syuhada dengan Masjid Agung Al-Hijrah. Nanti tahun ini kita ambil dua lagi kita ambil untuk sebagai pilot project lagi. Nah ini masih dalam seleksi karena kita tidak mau program ini gagal sehingga kita harus menseleksi masjid-masjid yang kita mau jadikan sebagai pilot project. Karena itu dampaknya luar biasa, bisa memberikan semangat ke masjid-masjid yang lain ya. Nah kalau misalnya dia agak stagnan. Jadi untuk yang tahun ini masih dalam proses seleksi ya Pak ya? Iya. Belum ditentukan ini masjid yang mana. Tapi insya Allah anggarannya untuk tahun ini ada untuk kita ambil lagi dua pilot project ya. Ya semoga cepat lah Pak ya prosesnya. Jadi menyusul pilot project kemarin ada Masjid Asyuhada dan juga Masjid Agung Al-Hijrah. Ini nanti dua lagi. Oke nih Pak, pertanyaan terakhir untuk Pak Bahtiar, harapannya dari DPPKB Bontang terhadap program ini, program Masjid Ramah Anak atau Mahira tadi Pak? Ya, tentunya memang harapan kami selaku Kepala Dinas ya, mewakili pemerintah, tentunya harapan besar agar supaya bagaimana
agar seluruh masjid yang ada di Kota Bontang ini bisa menjadi masjid atau rumah ibadah yang ramah terhadap anak. Ya, jadi ini kan yang sudah dicatat 21 ya. Jadi di Bontang ini bukan cuma 21 masjid, tapi banyak sekali masjid. Tapi yang kita ikutkan KSSK ini yang lebih duluan lebih dulu bergerak gitu. Nah, terus kemudian kami juga berharap agar gereja-gereja atau rumah ibadah yang lain selain masjid itu bisa juga seperti halnya dengan masjid-masjid yang ada di Kota Bontang ini, agar supaya anak-anak kita yang 8 jam tadi itu, 8 jam tadi itu bisa terakumulasi waktunya untuk mendapatkan ilmu-ilmu bermanfaat, bisa bisa menginspirasikan, bisa berimprovisasi, mencari ilmu-ilmu yang bermanfaat di masjid itu. Karena kemarin juga ada testimoni, saya tanya-tanya kepada anak-anak itu bahwa nak, senangkah di masjid? Senang om, bilang. Kenapa? Pertama karena ya namanya anak-anak, masjidnya dingin om, dia bilang gitu. Suasana masjidnya ya, Pak. Jadi suasana masjid itu ya yang termasuk di dalam masjid yang sudah di SK-kan itu, alhamdulillah ya fasilitasnya, misalnya AC-nya, suasananya nyaman. Kemudian anak itu merasa aman di situ, sehingga dia bisa mencari ilmu di situ untuk masa depannya mereka gitu. Nah, itu masa depannya Bontang khususnya ya. Jadi udah sampai dapat testimoni juga ya Pak dari anaknya langsung. Iya, keren. Nah, oke deh. Terima kasih Pak Batiar sudah mau ngobrol-ngobrol bareng. Semoga program Masjid Ramah Anak ini bisa berjalan dengan baik, Pak. Insya Allah. Insya Allah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang meluncurkan program Masjid Ramah Anak untuk memberikan keamanan serta kenyamanan bagi anak dan juga orang tua. Selain mengedukasi tentang ibadah, Masjid Ramah Anak ini juga menjadikan tempat ibadah yang asyik untuk dikunjungi oleh anak-anak.